Kita beralih ke Jawa Tengah, Tribuners. Pemerintah Kota Tegal telah memulai pekerjaan proyek tahap kedua revitalisasi alun-alun Kota Tegal. Proyek tersebut sudah berlangsung sejak Agustus 2021. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal, Eko Setiawan mengatakan revitalisasi alun-alun tahap kedua ini sudah berlangsung sekira 3 minggu. Proyek tersebut pada dasarnya untuk menyempurnakan pekerjaan di tahap pertama. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Jateng, Fajar Baharudin Ahmad yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Fajar. Ya, halo Dea. Oke, bisa Anda informasikan bagaimana konsep proyek revitalisasi tahap kedua alun-alun Kota Tegal ini? Apakah ada perbedaan dengan yang tahap sebelumnya? Ya, baik Dea. Jadi betul memang pemerintah Kota Tegal sudah memulai proyek revitalisasi tahap kedua alun-alun Kota Tegal. Jadi di tahap kedua ini lebih pada penyempurnaan. Penyempurnaan itu ada 4 pekerjaan. Yang pertama itu penyempurnaan pedestrian ya, atau jogging track yang mengelilingi alun-alun. Jadi untuk konsepnya sebetulnya masih sama, hanya saja nanti perbedaannya itu dicorak dan material yang digunakan. Nah nanti untuk material jogging track ini akan menggunakan granit ya. Lalu pekerjaan kedua itu di flying deck-nya. Jadi di flying deck-nya itu akan dipasang semacam lapisan kayu yang halus itu yang disebut conwood seperti itu. Lalu penyempurnaan ketiga yaitu di bagian air mancur menarinya. Jadi nanti pompa yang dipasang itu mungkin kekuatannya lebih besar ya. Itu yang disampaikan oleh dinas terkait. Lalu yang keempat ini penyempurnaan sound system. Jadi konsep air mancur menarinya itu diiringi musik dan sound systemnya ini baru akan terpasang di tahap kedua ini. Nah untuk perbedaan sebetulnya yang tadi seperti saya sampaikan bahwa ini penyempurnaan, bahwa pada tahap pertama ini pekerjaan yang dilakukan oleh pemerintah kota itu lebih kepada struktural. Jadi tahap pertama itu pengerjaan bangunan seperti ada pembuatan flying deck, 2 flying deck itu yang di sebelah utara dan selatan. Lalu ada pembuatan taman bunga yang mengelilingi dan ada juga pembuatan air mancur. Nah, nanti di tahap kedua ini juga oleh pemerintah Kota Tegal akan dilengkapi beberapa fasilitas yang sifatnya estetika dia. Jadi ada penambahan kursi-kursi ya untuk pengunjung, lalu lampu-lampu, dan yang terakhir ini akan ada ruang khusus ibu menyusui. Begitu dia. Oke, lalu berapa anggaran total dalam proyek revitalisasi alun-alun Kota Tegal ini, Fajar? Nah dari informasi yang kami dapat dari Kepala Dinas Disperkim Kota Tegal ya, Pak Eko, bahwa anggaran pada tahap kedua ini jauh berbeda dengan tahap 1. Bahwa tahap kedua ini anggaran yang digunakan sekitar 3 miliar pagunya. Nah, jika dibandingkan dengan tahap ke-1 itu anggaran yang digunakan, anggaran yang digunakan sekitar 10,5 miliar, Dea. Seperti itu. Oke, lalu juga dalam proyek ini sempat ya ada dugaan kasus korupsi. Bagaimana kelanjutannya? Apakah sudah ada informasinya lagi? Ya, Dea, memang dalam proyek revitalisasi tahap pertama itu sempat ada temuan dari BPK ya. Ada temuan BPK beberapa pekerjaan itu tidak sesuai spek atau barang-barang yang dibeli itu tidak sesuai rencana anggaran belanja, nilainya lebih rendah. Nah, oleh kejaksaan ditindaklanjuti, sempat dicek juga, dan kejaksaan pun bahkan mengajak
tim audit independen dari Universitas Negeri Semarang memang sempat ada ditemukan spek yang kurang, tapi setelah melalui masa penyidikan kurang lebih 7 bulan sejak Februari 2021 sampai Agustus, nah untuk kasus itu dihentikan. Kejaksaan mengeluarkan SP3 surat perintah penghentian penyidikan dengan alasan ada kelebihan pembayaran yang dilakukan oleh pemerintah kota ke pihak rekanan, dan pihak rekanan ini sudah mengembalikan uang lebihan itu. Sementara nilai uang lebihan itu sekitar 17 juta. Jadi statusnya untuk kasus dugaan itu sudah dihentikan, SP3 dia. Oke, lalu ini tadi juga kembali ke revitalisasi proyek yang sekarang ini dilanjutkan ya, sudah tahap 2, berarti penyempurnaan. Lalu kapan rencana pembukaan alun-alun Kota Tegal ini sendiri, Fajar? Nah, untuk pastinya belum diketahui dia. Cuma dari perbincangan kami dengan kepala dinas terkait bahwa rencananya Desember itu sudah bisa dibuka. Karena proyek ini kan targetnya minggu pertama Desember sudah selesai. Dengan catatan pertama itu bahwa angka kasus COVID itu sudah dinilai aman. Maka pemerintah Kota Tegal berencana akan membukanya dia. Dan memang setelah pembangunan revitalisasi pertama juga, itu sempat direncanakan untuk dibuka. Tapi atas dasar keputusan bersama rapat Forkopimda di Kota Tegal, tetap ditutup karena angka kasus COVID yang masih cukup tinggi. Jadi nantinya keputusan dibuka tidaknya setelah proyek selesai, itu tetap akan mempertimbangkan angka kasus COVID. Begitu dia. Baik. Tribuners, tadi rekan Fajar juga sudah berhasil mendapatkan keterangan dari Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal, Eko Setiawan. Berikut liputannya untuk Anda. Ini tahap kedua ini pada dasarnya lebih ke finishing. Jadi sudah tidak ada pekerjaan struktur, karena struktur sama mechanical utama itu sudah dikerjakan di tahap 1. Jadi yang utama adalah finishing untuk granit, yang kedua finishing conwood di flying deck-nya, yang ketiga finishing untuk mechanical electrical, dry fountain sama musik. Itu ada beberapa penyempurnaan karena dulu beberapa alat belum bisa dibeli. Nah ini di tahap kedua ini baru dibeli dengan beberapa perbaikan yang sudah ada, misalnya lampu-lampu keliling itu nanti akan ada perbaikan. Hanya itu. Untuk perlengkapan ini memang selain kursi tadi untuk ruang menyusui, terus kemudian ada ya istilahnya street furniture ya, jadi tempat duduk, tempat sampah, lampu-lampu hias, yaitu. Kalau untuk anggaran tahap 2 ini berapa, Pak? Pagunya 3, tapi nilai kontraknya 2, sekian, aku lupa. 2,8 atau 2,9 ya. Ini targetnya tahap 2 ini selesai kapan, Pak? Minggu pertama Desember. Minggu pertama Desember. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.